Hai semuanya. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa ada orang yang selalu dicari ketika dibutuhkan, didengarkan ketika berbicara, dihargai tanpa harus meminta, dan tetap memiliki tempat dimanapun berada? Menariknya, banyak dari mereka bukan orang terkaya, bukan yang paling tampan atau paling cantik, bukan pula yang paling terkenal. Namun, keberadaan mereka terasa penting. Pendapat mereka dianggap bernilai. Kehadiran mereka membawa manfaat. Saat orang seperti itu masuk ke sebuah ruangan, perhatian muncul secara alami tanpa perlu dipaksa. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat seseorang memiliki nilai di mata orang lain dan di dalam kehidupan secara umum? Jawabannya jauh lebih sederhana daripada yang sering dibayangkan. Nilai tidak lahir dari pencitraan. Nilai tidak muncul dari pengakuan kosong. Nilai juga tidak berasal dari keinginan agar semua orang menyukai kita. Nilai tumbuh dari apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita bangun, dan siapa diri kita ketika tidak ada seorang pun yang sedang memperhatikan. Banyak orang menghabiskan waktu mengejar perhatian, padahal perhatian bukanlah nilai. Perhatian bisa datang dan pergi dengan sangat cepat. Hari ini seseorang menjadi pusat pembicaraan, besok sudah dilupakan. Hari ini sebuah unggahan mendapatkan ribuan respons. Beberapa hari kemudian, tidak ada yang mengingatnya lagi. Perhatian seringkali bersifat sementara. Nilai berbeda. Nilai bertahan lebih lama karena berhubungan dengan manfaat, kemampuan, karakter, dan kontribusi. Orang yang memiliki nilai tidak perlu terus-menerus membuktikan dirinya. Kehadirannya sendiri sudah menjadi bukti karena apa yang telah dibangun selama ini berbicara lebih keras daripada kata-kata. Masalahnya, banyak orang sejak awal sudah salah fokus. Mereka terlalu sibuk memikirkan bagaimana agar terlihat berharga, dibandingkan benar-benar menjadi berharga. Akibatnya energi habis untuk membangun kesan, bukan membangun kualitas. Mereka ingin terlihat sukses sebelum memiliki kemampuan. Mereka ingin dihormati sebelum layak dihormati. Mereka ingin didengar sebelum memiliki sesuatu yang pantas didengarkan. Pada akhirnya yang muncul hanyalah kelelahan, karena harus terus mempertahankan citra yang belum didukung oleh kenyataan. Cara fokus menjadi seseorang yang memiliki nilai dimulai dari perubahan cara berpikir yang sangat mendasar. Kita perlu berhenti bertanya, bagaimana agar orang lain menganggap kita penting? Dan mulai bertanya, apa yang bisa membuat keberadaan kita bermanfaat? Pertanyaan kedua jauh lebih kuat, karena mengarahkan perhatian pada tindakan nyata. Ketika seseorang menjadi bermanfaat, penghargaan akan mengikuti secara alami. Ketika seseorang mampu memberikan solusi, orang lain akan datang mencarinya. Ketika seseorang memiliki kemampuan yang nyata, pengakuan tidak perlu dipaksa. Bayangkan dua orang yang berada di lingkungan yang sama. Orang pertama selalu berusaha menjadi pusat perhatian. Ia ingin dilihat, ingin dipuji, dan ingin dianggap hebat. Orang kedua lebih banyak mengembangkan kemampuan, belajar hal baru, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan berusaha membantu ketika dibutuhkan. Dalam jangka pendek, mungkin orang pertama terlihat lebih menonjol. Namun dalam jangka panjang, biasanya orang kedua yang lebih dihargai. Alasannya sederhana, dunia selalu membutuhkan orang yang mampu memberikan nilai nyata. Karena itu, fokus pertama yang harus dibangun adalah kemampuan. Nilai hampir selalu berkaitan dengan kemampuan. Semakin tinggi kemampuan yang dimiliki, semakin besar peluang untuk memberikan manfaat. Kemampuan tidak selalu berarti gelar tinggi atau sertifikat yang banyak. Kemampuan bisa berupa keterampilan berkomunikasi, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan memimpin, kemampuan menulis, kemampuan mengajar, kemampuan mengelola emosi, atau kemampuan memahami kebutuhan orang lain. Semua itu memiliki nilai karena dapat membantu kehidupan menjadi lebih baik. Sayangnya, banyak orang ingin hasil tanpa proses. Mereka ingin dianggap ahli tanpa mau belajar. Mereka ingin dihormati tanpa mau meningkatkan kualitas diri. Mereka ingin mendapatkan kesempatan besar tanpa memiliki kemampuan yang sepadan. Padahal kenyataannya, dunia tidak bekerja seperti itu. Kesempatan yang bertahan lama biasanya datang kepada orang yang siap, dan kesiapan dibangun melalui latihan yang konsisten, bukan melalui keinginan semata. Kita sering meremehkan kekuatan belajar dalam jangka panjang. 1 jam membaca setiap hari mungkin terlihat kecil. Belajar satu keterampilan baru setiap minggu mungkin terasa biasa saja. Melatih komunikasi sedikit demi sedikit mungkin tampak tidak signifikan. Namun ketika dilakukan selama bertahun-tahun, hasilnya luar biasa. Orang yang terus berkembang akan memiliki nilai yang terus meningkat. Mereka menjadi lebih berguna, lebih matang, dan lebih mampu menghadapi berbagai situasi kehidupan. Selain kemampuan, fokus berikutnya adalah karakter.
Banyak orang memiliki kemampuan, tetapi tidak semuanya memiliki karakter yang kuat. Kemampuan membuat seseorang dibutuhkan, karakter membuat seseorang dipercaya, dan dalam banyak situasi, kepercayaan jauh lebih berharga daripada sekedar kemampuan. Orang mungkin mengagumi seseorang yang pintar, tetapi mereka akan memilih bekerja sama dengan orang yang dapat dipercaya. Karakter terlihat dari hal-hal sederhana. Apakah seseorang menepati janji atau tidak? Apakah seseorang tetap jujur ketika tidak ada yang mengawasi? Apakah seseorang bertanggung jawab terhadap kesalahannya? Apakah seseorang memperlakukan orang lain dengan hormat, meskipun tidak mendapatkan keuntungan apapun? Semua itu membentuk reputasi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Reputasi adalah salah satu bentuk nilai yang sangat kuat. Ketika reputasi baik terbentuk, banyak pintu terbuka tanpa perlu dipaksa. Orang lebih mudah percaya, kesempatan lebih mudah datang, hubungan lebih mudah terbangun. Sebaliknya, ketika reputasi buruk sudah melekat, kemampuan sebesar apapun seringkali tidak cukup untuk menghilangkan keraguan orang lain. Karena itu, jangan hanya fokus pada apa yang bisa dilakukan. Fokus juga pada siapa diri kita ketika melakukan sesuatu. Dua orang mungkin menghasilkan pekerjaan yang sama bagusnya, tetapi yang memiliki integritas biasanya akan lebih dihargai. Dunia membutuhkan hasil yang baik, tetapi dunia juga membutuhkan orang yang dapat dipercaya untuk menghasilkan hasil tersebut. Hal lain yang membuat seseorang memiliki nilai adalah kemampuannya mengendalikan diri. Banyak orang kehilangan nilai bukan karena kurang pintar, melainkan karena tidak mampu mengendalikan emosi. Mereka mudah marah, mudah tersinggung, mudah putus asa, atau mudah mengambil keputusan buruk ketika sedang tertekan. Padahal kemampuan mengendalikan diri adalah salah satu kualitas yang sangat langka. Orang yang mampu tetap tenang ketika keadaan sulit memiliki nilai yang tinggi. Mereka tidak menambah masalah ketika masalah sudah ada. Mereka mampu berpikir jernih ketika orang lain panik. Mereka menjadi sumber kestabilan di tengah ketidakpastian. Kehadiran orang seperti itu seringkali lebih berharga daripada yang disadari banyak orang. Kita hidup di zaman yang penuh gangguan. Setiap hari ada informasi baru, hiburan baru, tren baru, dan berbagai hal yang berlomba-lomba merebut perhatian. Akibatnya banyak orang kehilangan fokus. Mereka memulai sesuatu tetapi tidak menyelesaikannya. Mereka belajar sedikit lalu berhenti. Mereka mencoba satu hal kemudian berpindah ke hal lain. Akhirnya tidak ada kemampuan yang berkembang secara mendalam. Seseorang yang memiliki nilai biasanya memiliki fokus yang kuat. Mereka memahami bahwa kualitas membutuhkan waktu. Mereka tidak terburu-buru mengejar hasil instan. Mereka bersedia melakukan hal yang sama berulang kali sampai menjadi sangat baik dalam bidang tersebut. Fokus seperti ini mungkin terlihat membosankan bagi sebagian orang, tetapi justru di sanalah letak kekuatannya. Ketika banyak orang mudah terdistraksi, orang yang mampu mempertahankan fokus akan melaju jauh lebih cepat. Mereka mengumpulkan pengetahuan lebih banyak, pengalaman lebih banyak, dan kemampuan lebih banyak. Dalam beberapa tahun, jaraknya menjadi sangat besar dibandingkan mereka yang terus berpindah arah tanpa tujuan yang jelas. Fokus juga berarti berani mengatakan tidak terhadap hal-hal yang tidak penting. Ini seringkali menjadi tantangan terbesar. Banyak orang gagal bukan karena kekurangan kesempatan, tetapi karena terlalu banyak menerima hal yang tidak mendukung tujuan utama. Mereka menghabiskan energi untuk urusan yang tidak memberikan nilai jangka panjang. Mereka terlalu sibuk mengikuti kehidupan orang lain sehingga lupa membangun kehidupannya sendiri. Jika ingin menjadi seseorang yang memiliki nilai, kita perlu bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Aktivitas apa yang benar-benar membuat kualitas diri meningkat? Kebiasaan apa yang membantu pertumbuhan? Dan kebiasaan apa yang justru menghabiskan waktu tanpa memberikan manfaat yang berarti? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini dapat mengubah arah kehidupan secara perlahan tetapi pasti. Pada akhirnya, nilai tidak dibangun dalam semalam. Nilai adalah hasil dari pilihan kecil yang dilakukan setiap hari. Setiap kali memilih belajar daripada bermalas-malasan,
nilai bertambah sedikit. Setiap kali memilih disiplin daripada menunda-nunda, nilai bertambah sedikit. Setiap kali memilih memperbaiki diri daripada menyalahkan keadaan, nilai bertambah sedikit. Mungkin peningkatannya tidak langsung terlihat, tetapi akumulasinya sangat besar. Banyak orang tidak sabar karena ingin melihat perubahan cepat. Mereka ingin hasil besar dalam waktu singkat. Ketika tidak mendapatkannya, mereka menyerah. Padahal sebagian besar hal berharga dalam hidup tumbuh secara perlahan. Pohon besar tidak tumbuh dalam sehari, bangunan kokoh tidak selesai dalam semalam. Demikian juga nilai diri. Semakin kuat fondasinya, semakin lama proses pembangunannya. Karena itu jangan terlalu sibuk menghitung seberapa jauh perjalanan yang masih harus ditempuh. Fokuslah pada langkah berikutnya yang bisa dilakukan hari ini. Belajar satu hal baru, menyelesaikan satu tugas dengan lebih baik, menepati satu komitmen yang sudah dibuat, memperbaiki satu kebiasaan buruk yang selama ini menghambat perkembangan. Langkah-langkah kecil seperti itulah yang perlahan membentuk seseorang menjadi pribadi yang benar-benar bernilai. Ketika berbicara tentang nilai diri, banyak orang langsung membayangkan pencapaian besar. Mereka membayangkan jabatan tinggi, penghasilan besar, bisnis yang sukses, atau popularitas yang luas. Padahal, nilai seseorang seringkali terlihat jauh sebelum semua itu hadir. Nilai terlihat dari kebiasaan sehari-hari yang membentuk kualitas diri secara perlahan. Justru sebelum pencapaian besar muncul, biasanya sudah ada pola pikir dan tindakan yang menunjukkan bahwa seseorang sedang bergerak menuju kualitas yang lebih baik. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menghubungkan nilai diri dengan validasi dari luar. Banyak orang baru merasa berharga ketika dipuji. Mereka baru merasa berhasil ketika mendapatkan pengakuan. Mereka baru merasa percaya diri ketika orang lain menyetujui apa yang dilakukan. Akibatnya, kehidupan menjadi tidak stabil karena suasana hati bergantung pada pendapat orang lain. Ketika mendapatkan pujian, mereka bersemangat. Ketika mendapatkan kritik, mereka langsung kehilangan arah. Padahal, orang yang benar-benar memiliki nilai tidak menjadikan penilaian orang lain sebagai fondasi utama kehidupannya. Bukan berarti pendapat orang lain tidak penting. Masukan dan kritik tetap bisa menjadi bahan pembelajaran. Namun, ada perbedaan besar antara mendengarkan pendapat orang lain dan menggantungkan harga diri kepada pendapat tersebut. Orang yang bernilai memahami bahwa kualitas dirinya dibangun dari apa yang dilakukan setiap hari, bukan dari tepuk tangan yang diterima. Mereka tetap belajar meskipun tidak ada yang memuji. Mereka tetap bekerja dengan baik meskipun tidak ada yang memperhatikan. Mereka tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik meskipun tidak ada penghargaan yang diberikan. Sikap seperti ini sangat penting, karena kehidupan tidak selalu memberikan pengakuan secara cepat. Kadang-kadang usaha yang dilakukan hari ini baru menghasilkan manfaat beberapa tahun kemudian. Jika motivasi hanya berasal dari pujian, maka seseorang akan mudah berhenti ketika pujian tidak datang. Namun, jika motivasi berasal dari kesadaran untuk terus bertumbuh, maka perjalanan akan jauh lebih kuat dan tahan lama. Ada alasan mengapa banyak orang hebat mampu bertahan dalam proses yang panjang. Mereka tidak fokus pada perhatian. Mereka fokus pada peningkatan kualitas. Setiap hari mereka bertanya, apa yang bisa diperbaiki? Mereka tidak terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, karena energi mereka digunakan untuk memperbaiki diri sendiri. Mereka memahami bahwa waktu yang digunakan untuk iri hati adalah waktu yang hilang untuk berkembang. Perbandingan sosial memang menjadi salah satu penghalang terbesar dalam membangun nilai diri. Saat melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya atau lebih terkenal, banyak orang langsung merasa tertinggal. Padahal, setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Ada orang yang menemukan jalannya lebih cepat. Ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Ada yang memiliki kesempatan berbeda. Ada yang harus menghadapi tantangan yang tidak terlihat oleh orang lain. Ketika terlalu sibuk membandingkan diri, fokus akan hilang dari hal yang sebenarnya penting.
Bayangkan seseorang yang setiap hari menanam pohon. Jika setiap beberapa menit ia berhenti hanya untuk melihat kebun milik tetangganya, maka perhatiannya akan terpecah. Ia tidak lagi fokus merawat pohonnya sendiri. Begitu pula dalam kehidupan. Terlalu banyak melihat pencapaian orang lain seringkali membuat seseorang lupa membangun kualitas yang ada dalam dirinya sendiri. Akibatnya, pertumbuhan menjadi lambat karena energi habis untuk membandingkan, bukan berkembang. Orang yang memiliki nilai biasanya lebih fokus pada kemajuan daripada perbandingan. Mereka tidak bertanya apakah lebih baik daripada orang lain. Mereka bertanya, apakah lebih baik daripada diri mereka yang kemarin? Pertanyaan ini jauh lebih sehat karena memberikan arah yang jelas. Jika hari ini lebih disiplin daripada kemarin, itu kemajuan. Jika hari ini lebih sabar daripada kemarin, itu kemajuan. Jika hari ini lebih terampil daripada kemarin, itu juga kemajuan. Kemajuan kecil yang dilakukan secara konsisten memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak orang meremehkan perbaikan 1% setiap hari karena hasilnya tidak langsung terlihat. Namun, setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun, perbedaannya menjadi sangat besar. Kehidupan jarang berubah karena satu keputusan besar. Kehidupan lebih sering berubah karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Disinilah pentingnya disiplin. Disiplin sering dianggap sebagai sesuatu yang berat dan membosankan. Padahal, disiplin sebenarnya adalah kemampuan untuk tetap melakukan hal yang penting meskipun perasaan sedang tidak mendukung. Semua orang bisa bekerja ketika sedang bersemangat. Semua orang bisa belajar ketika sedang termotivasi. Namun, tidak semua orang bisa tetap melakukannya ketika rasa malas datang. Perbedaan inilah yang sering menentukan siapa yang berkembang dan siapa yang tetap berada di tempat yang sama. Orang yang memiliki nilai memahami bahwa perasaan tidak selalu bisa dijadikan panduan. Jika hanya bergerak ketika semangat muncul, maka hasilnya akan tidak konsisten. Ada hari yang produktif, lalu ada banyak hari yang terbuang. Sebaliknya, ketika disiplin menjadi kebiasaan, produktivitas tidak lagi bergantung pada suasana hati. Tindakan tetap dilakukan karena memang itu yang harus dilakukan. Disiplin juga berhubungan erat dengan kepercayaan diri. Banyak orang berpikir bahwa kepercayaan diri muncul lebih dulu, lalu tindakan mengikuti. Padahal, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Tindakan yang konsisten menciptakan kepercayaan diri. Ketika seseorang terus belajar, kemampuannya meningkat. Ketika kemampuannya meningkat, keyakinan terhadap diri sendiri ikut bertambah. Jadi, kepercayaan diri yang kuat biasanya bukan hasil dari kata-kata penyemangat, melainkan hasil dari bukti yang dikumpulkan melalui tindakan nyata. Karena itu, jika ingin memiliki nilai yang lebih tinggi, jangan terlalu fokus mencari cara agar merasa percaya diri. Fokuslah membangun kemampuan dan kebiasaan yang baik. Kepercayaan diri akan mengikuti sebagai akibat yang alami. Sulit merasa yakin terhadap kemampuan yang belum pernah dilatih. Sebaliknya, mudah merasa yakin terhadap sesuatu yang sudah dipelajari dan dikerjakan berulang kali. Selain disiplin, kualitas lain yang sangat menentukan nilai seseorang adalah kemampuan untuk terus belajar. Dunia terus berubah, teknologi berubah, cara bekerja berubah, cara berkomunikasi berubah, informasi baru muncul setiap hari. Jika seseorang berhenti belajar, maka nilainya akan perlahan menurun karena tidak lagi relevan dengan perkembangan yang terjadi. Belajar tidak selalu berarti kembali ke ruang kelas. Belajar bisa dilakukan melalui buku, pengalaman, percakapan, pengamatan, atau refleksi terhadap kesalahan yang pernah dilakukan. Orang yang memiliki nilai tinggi biasanya memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka tidak merasa sudah mengetahui segalanya. Mereka terbuka terhadap pengetahuan baru. Mereka mau mengakui ketika tidak tahu sesuatu. Justru karena itulah mereka terus berkembang. Sebaliknya, salah satu tanda bahwa seseorang mulai berhenti berkembang adalah ketika merasa tidak perlu belajar lagi. Saat seseorang menganggap dirinya sudah cukup hebat, proses pertumbuhan mulai melambat.
Kesombongan seringkali menjadi penghalang yang tidak disadari. Orang yang terlalu yakin bahwa dirinya sudah tahu segalanya akan sulit menerima masukan. Akibatnya, ia kehilangan banyak kesempatan untuk berkembang. Kerendahan hatian memiliki hubungan yang kuat dengan nilai diri. Banyak orang salah memahami kerendahan hatian sebagai sikap merendahkan diri. Padahal, kerendahan hatian bukan berarti menganggap diri tidak mampu. Kerendahan hatian berarti memahami bahwa selalu ada hal yang bisa dipelajari. Selalu ada ruang untuk bertumbuh. Selalu ada orang lain yang dapat memberikan pelajaran berharga. Ketika seseorang memiliki kemampuan tinggi sekaligus rendah hati, kombinasi tersebut menjadi sangat kuat. Orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Mereka tidak merasa direndahkan. Mereka tidak merasa dihakimi. Akibatnya, hubungan yang terbentuk menjadi lebih baik. Dan hubungan yang baik merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan. Tidak peduli seberapa pintar seseorang, hampir semua pencapaian besar melibatkan orang lain. Bisnis membutuhkan pelanggan, pekerjaan membutuhkan rekan kerja, organisasi membutuhkan kerjasama, komunitas membutuhkan hubungan yang sehat. Karena itu, kemampuan membangun hubungan yang baik merupakan bagian penting dari nilai diri. Hubungan yang kuat tidak dibangun melalui manipulasi atau kepura-puraan. Hubungan yang kuat dibangun melalui ketulusan, rasa hormat, dan kepedulian yang nyata. Orang yang memiliki nilai tidak hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Mereka juga mempertimbangkan manfaat bagi orang lain. Mereka memahami bahwa hubungan yang sehat selalu melibatkan keseimbangan antara memberi dan menerima. Menjadi pendengar yang baik adalah salah satu contoh sederhana yang sering diremehkan. Banyak orang ingin didengar, tetapi sedikit yang benar-benar mau mendengarkan. Padahal, kemampuan mendengarkan memiliki nilai yang sangat tinggi. Ketika seseorang merasa didengarkan, ia merasa dihargai. Ketika seseorang merasa dihargai, hubungan menjadi lebih kuat. Dari hubungan yang kuat, lahirlah kepercayaan, kerjasama, dan berbagai peluang yang mungkin tidak pernah muncul sebelumnya. Orang yang bernilai tidak mudah terjebak dalam keinginan untuk selalu menjadi yang paling benar. Mereka memahami bahwa tujuan utama bukan memenangkan setiap perdebatan, melainkan menemukan solusi yang terbaik. Karena itu, mereka lebih terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda. Mereka tidak merasa terancam hanya karena ada orang lain yang memiliki pendapat berbeda. Kemampuan seperti ini sangat langka di dunia yang penuh dengan ego dan keinginan untuk selalu menang. Banyak konflik sebenarnya tidak terjadi karena perbedaan pendapat, melainkan karena tidak ada yang mau mendengarkan. Semua ingin berbicara, tetapi tidak ada yang mau memahami. Ketika seseorang mampu memahami orang lain sebelum ingin dipahami, nilainya langsung meningkat dalam berbagai aspek kehidupan. Pada akhirnya, menjadi seseorang yang memiliki nilai bukanlah tentang terlihat lebih hebat daripada orang lain. Ini adalah tentang menjadi versi diri yang semakin berguna, semakin matang, semakin dapat dipercaya, dan semakin mampu memberikan manfaat. Semakin banyak manfaat yang diberikan kepada lingkungan sekitar, semakin besar pula nilai yang dimiliki. Nilai sejati tidak membutuhkan banyak pengumuman. Nilai sejati terlihat dari dampaknya. Ketika seseorang hadir dan keadaan menjadi lebih baik, itu nilai. Ketika seseorang bekerja dan masalah menjadi lebih mudah diselesaikan, itu nilai. Ketika seseorang berbicara dan memberikan kejelasan, itu juga nilai. Ketika seseorang dipercaya karena integritasnya, itu juga nilai. Karena itu, setiap hari selalu ada kesempatan untuk meningkatkan nilai diri. Bukan melalui pencitraan, bukan melalui pengakuan kosong, melainkan melalui tindakan nyata yang dilakukan secara konsisten. Sedikit demi sedikit, kualitas akan tumbuh. Sedikit demi sedikit, kemampuan akan meningkat. Dan tanpa disadari, kehidupan akan berubah karena kita tidak lagi berusaha terlihat bernilai, melainkan benar-benar menjadi pribadi yang bernilai. Semakin dalam memahami arti nilai diri, semakin terlihat bahwa nilai bukan sesuatu yang bisa dipinjam dari orang lain. Banyak orang mencoba terlihat bernilai,
dengan cara menempel pada hal-hal di luar dirinya. Ada yang mengandalkan status, ada yang mengandalkan lingkungan pergaulan, ada yang mengandalkan simbol-simbol keberhasilan, dan ada pula yang mengandalkan pengakuan dari orang-orang tertentu. Semua itu mungkin memberikan kesan sesaat, tetapi tidak selalu mencerminkan kualitas yang sebenarnya. Ketika semua atribut tersebut hilang, yang tersisa hanyalah diri sendiri. Pada saat itulah kualitas yang sesungguhnya terlihat. Karena itu, seseorang yang ingin memiliki nilai tinggi perlu membangun fondasi yang berasal dari dalam dirinya. Fondasi tersebut berupa pola pikir, kebiasaan, karakter, dan kemampuan yang tidak mudah hilang karena perubahan keadaan. Ketika kehidupan sedang berjalan baik, kualitas itu tetap ada. Ketika kehidupan sedang sulit, kualitas itu juga tetap ada. Inilah yang membuat seseorang mampu bertahan dalam berbagai situasi. Salah satu kualitas yang sangat penting adalah tanggung jawab. Banyak orang ingin mendapatkan lebih banyak dalam hidup, tetapi tidak semua orang siap memikul tanggung jawab yang lebih besar. Padahal keduanya hampir selalu berjalan bersama. Semakin besar kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankan. Jika ingin memiliki nilai yang lebih tinggi, maka kemampuan memikul tanggung jawab juga harus meningkat. Tanggung jawab terlihat dari kesediaan untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Tanggung jawab terlihat dari keberanian mengakui kesalahan ketika melakukan kekeliruan. Tanggung jawab juga terlihat dari kemampuan menghadapi konsekuensi tanpa terus-menerus mencari kambing hitam. Orang yang bertanggung jawab tidak menghabiskan waktunya menyalahkan keadaan, nasib, atau orang lain. Mereka lebih fokus mencari solusi daripada mencari alasan. Ini bukan berarti semua masalah berasal dari diri sendiri. Tentu ada keadaan yang memang berada di luar kendali. Namun orang yang memiliki nilai memahami bahwa meskipun tidak bisa mengendalikan semua hal, mereka tetap bisa mengendalikan respons terhadap hal-hal tersebut. Mereka memilih untuk bergerak maju daripada terjebak dalam keluhan yang tidak berujung. Banyak orang kehilangan kesempatan berkembang karena terlalu sibuk menjelaskan mengapa mereka tidak bisa berhasil. Mereka memiliki banyak alasan yang terdengar masuk akal. Waktu tidak cukup, keadaan tidak mendukung, orang lain tidak membantu, kesempatan tidak datang. Semua alasan itu mungkin benar dalam kadar tertentu. Namun, alasan tetap tidak mengubah hasil. Yang mengubah hasil adalah tindakan. Orang yang bernilai tinggi biasanya memiliki kebiasaan untuk bertanya, apa yang masih bisa dilakukan dalam situasi ini? Pertanyaan sederhana tersebut membuat fokus berpindah dari masalah menuju solusi. Mereka tidak menunggu keadaan sempurna. Mereka menggunakan apa yang tersedia. Mereka tidak menunggu motivasi yang sempurna. Mereka memulai dari langkah yang bisa dilakukan hari ini. Kebiasaan seperti ini membuat mereka berkembang lebih cepat dibandingkan orang yang terus menunggu waktu yang tepat. Kenyataannya, waktu yang benar-benar sempurna hampir tidak pernah datang. Selalu ada resiko, selalu ada ketidakpastian, selalu ada kemungkinan gagal. Jika seseorang menunggu semua kondisi menjadi ideal, kemungkinan besar ia akan menghabiskan hidupnya dalam penantian. Selain tanggung jawab, keberanian juga menjadi bagian penting dari nilai diri. Banyak orang mengira keberanian berarti tidak memiliki rasa takut. Padahal keberanian sebenarnya adalah kemampuan untuk tetap bertindak meskipun rasa takut ada. Semua orang pernah merasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut dikritik, takut kehilangan, atau takut terlihat tidak mampu. Perbedaannya terletak pada bagaimana seseorang merespons ketakutan tersebut. Orang yang tidak berkembang seringkali menjadikan ketakutan sebagai alasan untuk berhenti. Sebaliknya, orang yang memiliki nilai menjadikan ketakutan sebagai tanda bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang penting.
Mereka tetap melangkah meskipun belum merasa sepenuhnya siap. Mereka memahami bahwa banyak kemampuan hanya bisa berkembang melalui pengalaman langsung. Tidak sedikit orang yang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi terjebak dalam zona nyaman. Mereka terus melakukan hal yang sama karena terasa aman. Mereka menghindari tantangan karena takut gagal. Akibatnya kehidupan menjadi stagnan. Potensi yang seharusnya berkembang akhirnya tidak pernah digunakan secara maksimal. Zona nyaman memang memberikan rasa aman, tetapi terlalu lama berada di sana seringkali menghambat pertumbuhan. Semua peningkatan kemampuan biasanya terjadi ketika seseorang bersedia menghadapi tantangan baru. Ketika belajar sesuatu yang belum dikuasai, ketika mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan, ketika menghadapi situasi yang memaksa untuk berkembang. Proses ini memang tidak selalu nyaman, bahkan seringkali terasa sulit dan melelahkan. Namun justru dalam ketidaknyamanan itulah kemampuan baru terbentuk. Sama seperti otot yang berkembang karena latihan, kualitas diri juga berkembang karena tantangan. Tanpa tantangan, pertumbuhan menjadi sangat terbatas. Hal lain yang membedakan orang bernilai dengan yang tidak adalah cara mereka memandang kegagalan. Banyak orang melihat kegagalan sebagai bukti bahwa mereka tidak cukup baik. Akibatnya, mereka takut mencoba. Mereka takut mengambil risiko. Mereka takut melakukan kesalahan. Padahal kegagalan sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar. Hampir tidak ada orang yang berhasil tanpa pernah gagal. Perbedaannya adalah bagaimana mereka memperlakukan kegagalan tersebut. Sebagian orang berhenti ketika gagal, sebagian lainnya belajar, memperbaiki diri, lalu mencoba lagi. Kelompok kedua inilah yang biasanya terus berkembang, karena mereka mampu mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Ketika seseorang berhenti menganggap kegagalan sebagai musuh, banyak hal berubah. Ketakutan berkurang, keberanian meningkat, kemauan untuk mencoba menjadi lebih besar. Pada akhirnya, kesempatan untuk berkembang juga semakin luas. Orang yang memiliki nilai tinggi biasanya tidak memiliki catatan kehidupan yang sempurna. Mereka justru memiliki banyak pengalaman, banyak kesalahan, dan banyak pelajaran yang membuat mereka semakin matang. Kemampuan belajar dari kesalahan merupakan aset yang sangat berharga. Kesalahan yang tidak dipelajari hanya menjadi beban, namun kesalahan yang dipelajari dapat berubah menjadi kebijaksanaan. Karena itu, setiap pengalaman memiliki nilai jika mampu diambil pelajarannya. Selain itu, seseorang yang memiliki nilai juga memahami pentingnya menjaga kualitas lingkungan pergaulan. Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara berpikir, kebiasaan, dan standar kehidupan. Jika seseorang terus berada di lingkungan yang mendorong kemalasan, pesimisme, dan sikap negatif, maka lambat laun hal tersebut akan mempengaruhi dirinya. Sebaliknya, jika seseorang berada di lingkungan yang mendorong pertumbuhan, disiplin, dan pembelajaran, maka peluang berkembang menjadi lebih besar. Ini bukan berarti harus menjauhi semua orang yang berbeda pandangan, namun penting untuk menyadari bahwa lingkungan memiliki kekuatan yang seringkali tidak terlihat. Orang-orang di sekitar kita mempengaruhi apa yang dianggap normal. Jika lingkungan menganggap kemajuan sebagai sesuatu yang penting, kita cenderung ikut berkembang. Jika lingkungan menganggap kemalasan sebagai hal biasa, kita juga berisiko mengikuti pola tersebut. Karena itu, pilihlah lingkungan yang membantu pertumbuhan. Dekatlah dengan orang-orang yang memiliki semangat belajar. Dekatlah dengan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Dekatlah dengan orang-orang yang mendorong untuk menjadi lebih baik. Pengaruh seperti ini mungkin tidak langsung terasa, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Di sisi lain, jangan hanya mencari lingkungan yang baik. Jadilah bagian dari lingkungan baik tersebut. Jadilah orang yang membawa energi positif. Jadilah orang yang mendorong orang lain berkembang. Jadilah orang yang memberikan contoh melalui tindakan. Dengan cara itu, nilai yang dimiliki tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di sekitar. Salah satu ciri orang yang bernilai adalah mereka meninggalkan dampak positif setelah berinteraksi dengan orang lain. Kehadirannya membuat orang lain merasa lebih bersemangat, lebih jelas arah pikirannya, atau lebih yakin terhadap kemampuannya.
Mereka tidak selalu memberikan solusi besar. Kadang-kadang hanya melalui sikap, perhatian, atau kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Dunia sebenarnya sangat membutuhkan lebih banyak orang seperti ini. Banyak orang sedang menghadapi tekanan, kebingungan, dan berbagai tantangan dalam hidupnya. Kehadiran seseorang yang mampu memberikan ketenangan, kejelasan, atau dukungan seringkali jauh lebih berharga daripada yang terlihat di permukaan. Karena itu, jangan mengukur nilai diri hanya dari apa yang berhasil dikumpulkan. Ukurlah juga dari dampak yang diberikan kepada orang lain. Berapa banyak orang yang kehidupannya menjadi lebih baik karena keberadaan kita? Berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kemampuan yang kita miliki? Berapa banyak masalah yang dapat diselesaikan karena tindakan yang kita lakukan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membantu melihat nilai dari sudut pandang yang lebih luas. Pada akhirnya, orang yang memiliki nilai bukanlah orang yang hanya fokus pada diri sendiri. Mereka memahami bahwa kehidupan yang bermakna selalu memiliki unsur kontribusi. Semakin besar kontribusi yang diberikan, semakin besar pula nilai yang tercipta. Kontribusi tidak harus selalu dalam bentuk besar. Bahkan tindakan kecil yang dilakukan dengan konsisten dapat memberikan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Mungkin tidak semua orang akan mengenali usaha yang dilakukan. Mungkin tidak semua orang akan memberikan penghargaan. Namun hal itu tidak mengurangi nilai dari tindakan yang benar. Orang yang benar-benar memiliki kualitas tidak membutuhkan pengakuan terus-menerus untuk tetap melakukan hal yang baik. Mereka melakukannya karena itu sudah menjadi bagian dari karakter. Ketika kemampuan terus meningkat, karakter terus diperkuat, tanggung jawab terus dijalankan, keberanian terus dilatih, dan kontribusi terus diberikan, maka nilai diri akan tumbuh dengan sendirinya. Tidak perlu memaksa orang lain untuk menghargainya, tidak perlu berusaha keras terlihat hebat. Nilai yang nyata selalu menemukan caranya sendiri untuk terlihat, melalui tindakan, hasil, dan dampak yang diberikan kepada kehidupan di sekitarnya.